Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah pencipta segalanya, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 37-39. Tertulis demikian, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda mengatakan bahwa ia melihat sosok ayahnya di dalam kamar, padahal ayahnya itu baru saja meninggal. Siapa sebenarnya sosok yang dilihatnya? Apakah benar-benar sosok ayahnya? Apakah itu adalah roh ayahnya? Ataukah iblis yang menyamar? Sosok yang dilihat oleh anak muda ini sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Orang mungkin menyebutnya hantu atau apapun istilahnya, tapi sebenarnya semua penampakan hantu dan berbagai penampakan lainnya adalah roh jahat, merupakan manifestasi kuasa iblis. Tujuannya macam-macam, di antaranya adalah supaya orang mengalami ketakutan atau sebaliknya terobsesi dengan kuasa iblis. Dalam Lukas 24 ayat 37-39 ini, Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pada saat itu terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Penampakan Tuhan Yesus yang luar biasa setelah kebangkitannya bukan penampakan hantu, karena Tuhan Yesus yang telah bangkit, Dia menunjukkan bahwa Dia sungguh benar sudah bangkit. Ada daging, ada tulang, dan mereka bisa merabanya. Dari ayat-ayat ini, saudara, ada satu hal yang kita ketahui, bahwa fenomena penampakan hantu sejak dulu sudah ada. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan di sini bahwa karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, jadi penampakan hantu sejak dulu sudah terjadi, merupakan fenomena yang telah diketahui oleh banyak orang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, saudara, mengenai fenomena penampakan hantu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Pertama adalah bahwa iblis bisa menyamar menjadi siapa saja. Dia bisa menyamar seperti orang yang pernah hidup, dan bahkan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis tidak selalu menampakkan diri dalam rupa yang menakutkan, tapi dia bisa menampakkan diri, bisa muncul dalam wujud yang kelihatannya baik, wujud orang yang pernah dekat dengan kita. Mungkin itu orang tua yang sudah meninggal, atau siapapun, mungkin itu sahabat yang sudah meninggal lama. Iblis bisa mengambil rupa mereka, menyamar dengan tujuan untuk menyesatkan. Yang kedua, kita tidak boleh percaya dengan penampakan iblis.
dan tidak boleh berkomunikasi dengan roh-roh atau arwah. Firman Tuhan melarang semua praktek komunikasi dengan roh orang mati atau arwah. Setiap praktek okultisme dilarang oleh Tuhan. Iblis bisa menyamar, bisa berpura-pura, menjadi seperti orang yang sudah meninggal. Dan iblis juga bisa menyerupai suara dari orang yang sudah meninggal. Semua praktek okultisme, pemanggilan arwah, komunikasi dengan orang yang sudah mati, itu semua adalah praktek yang dilarang Tuhan, karena hal itu berkaitan dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga, saudara, setiap penampakan roh jahat sebenarnya adalah manifestasi dusta. Iblis ingin mendustai kita dan ingin membuat kita percaya akan sesuatu yang lain. Iblis mau menyeret iman kita sehingga menyimpang dari Tuhan dan menyimpang dari kebenaran. Iblis adalah bapa segala dusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan demikian, bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Tujuan iblis adalah menjauhkan kita manusia dari kebenaran dan dari kuasa Tuhan. Iblis mau menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, saat ini kita mengerti, dan pengertian yang benar membuat kita menyadari bahwa kita tidak boleh kalah dengan kejahatan, tidak boleh ditipu dengan kuasa iblis, tapi kita harus melawan kuasa iblis itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Fenomena keberadaan hantu, setan, dan segala manifestasi penampakannya jangan membuat kita takut, karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari semua kuasa roh jahat. Kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu memberikan kami pengertian akan realita kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, tapi sekaligus memberikan kami kekuatan dan sukacita, karena kami adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kami ada dalam kuasa perlindungan-Mu yang ajaib, sehingga kami tidak menjadi takut, tapi kami dipenuhi dengan damai sejahtera, oleh karena kekuatan kuasa Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan sempurna, dan jalan keluar yang ajaib. Kami juga berdoa bagi yang terikat kuasa kegelapan, yang diganggu kuasa-kuasa roh jahat. Lawatlah ya Tuhan, lepaskan dari segala kuasa setan. Berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menaungi mereka semua dengan kuat kuasa dan perlindungan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.